Hai Sobat Gadget, saat ini saya akan mereview iPad 6 2018. Nah, kenapa saya mereview iPad ini? Karena di tahun 2021 ini pastinya iPad ini sudah sangat terjangkau sekali. Nah, untuk iPad ini sendiri memang sudah berumur 3 tahun lebih, karena iPad ini sudah launch di 2018. Nah, untuk ini saya akan memperlihatkan apa-apa aja yang ada di dalam box dari iPad 6 2018 ini. Di dalam boxnya sendiri itu terdapat iPad-nya, kemudian ada kabel lightning-nya, kemudian ada user manualnya, dan ada adapter chargingnya yang sudah 12 watt. Nah, baik, kita masuk ke spesifikasi dari iPad 6 2018 ini. iPad ini punya dimensi itu 24 cm untuk panjangnya, dan kemudian lebarnya itu di kisaran 17 cm. Dan tebalnya ini sendiri tidak sampai 1 cm, yang lebih tepatnya itu 0,75 cm. Kemudian untuk bobot iPad ini sendiri itu hampir setengah kilogram, atau lebih tepatnya di situs dari GSM Arena-nya itu tertera untuk varian Wi-Fi-nya itu 469 gram. Nah, saya iseng untuk coba menimbang-nimbang iPad ini, itu di kisaran 499 gram. Itu hampir 500 gram. Kemudian untuk iPad ini sendiri itu sudah support Apple Pencil, itu yang first gen atau yang generasi pertama. Nah, untuk displaynya iPad ini masih menggunakan IPS LCD dengan bentang layar 9,7 inch. Kemudian resolusinya 1536 kali 2048 pixel. Nah, ini karena iPad ini bentuknya mengotak, jadi dia punya aspek rasio itu 4:3. Kalau kita biasanya menggunakan iPad ini, itu kalau untuk kita menonton video ataupun YouTube yang beresolusi 16:9, maka akan menyisakan bar di atas maupun bawahnya yang agak sedikit besar. Kemudian untuk iPad ini untuk saat ini itu sudah berada di software iPadOS 14.8 dan pastinya akan mendapat upgrade ke iPadOS 15. Nah, untuk iPad ini sendiri dia memiliki chipset A10 Fusion dengan fabrikasi 16 nanometer. Itu sudah quad-core 2,34 GHz. Kemudian GPU-nya sudah 6-core graphic dengan PowerVR series 7 XT Plus. Kemudian untuk varian yang saya review ini adalah iPad dengan warna space gray. Kemudian dia punya internal 32 GB dengan RAM 2 GB. Dan selama saya menggunakan iPad ini itu cukup untuk multitasking yang saya gunakan, dan saya hanya menggunakannya itu biasanya untuk saya bermain game, yaitu tepatnya game PUBG Mobile. Dan untuk multitaskingnya sendiri itu yang saya rasakan tidak ada terlalu berkendala sama sekali, dan itu sangat lancar-lancar saja karena
seperti yang saya sudah sebutkan sebelum-sebelumnya, bahwa untuk produknya Apple ini walaupun RAM-nya itu kecil, tapi itu sudah optimasi dari softwarenya. Jadi kita memakainya itu pasti tidak akan ada kendala dan lancar-lancar saja. Nah, untuk iPad ini punya kamera, yaitu kamera utamanya 8 megapiksel. Itu sudah bisa merekam video di 1080 di 30 fps. Kemudian dia punya kamera depan itu 1,2 megapiksel dan bisa untuk 720 di 30 fps. Nah, kemudian untuk speakernya sendiri dia hanya ada di bagian bawah saja. Itu sudah stereo, cuma karena posisinya di bawah kita hanya bisa mendengarkannya di sebelah bawahnya saja. Dan untuk di bagian atasnya itu sudah ada audio jack 3,5 mm. Untuk iPad ini konektivitasnya itu ada WiFi, kemudian Bluetooth-nya 4.2, GPS-nya ada. Untuk NFC-nya memang tidak seperti iPhone, dia tidak ada NFC. Dan slot untuk charging-nya ini sendiri dia itu adalah Lightning USB 2.0. Untuk iPad ini itu memiliki sensor fingerprint, dan untuk iPad ini pun memiliki baterai sebesar 8.827 mAh. Dan untuk pemakaian saya sehari-hari itu sudah sangat cukup, karena saya menggunakannya selain saya untuk keseharian saya bermain PUBG Mobile itu bersama teman-teman saya, jadi itu sudah sangat cukup lah untuk bermain. Mungkin ya cukup lah untuk sampai saya capek gitu untuk mainnya. Nah, untuk iPad ini selain saya gunakan untuk gaming juga itu saya gunakan untuk saya bekerja juga. Jadi dengan dukungan iPad OS ini saya bisa menggunakannya untuk menggantikan dari laptop saya. Selain saya gunakan untuk meeting Zoom, juga iPad ini bisa digunakan pada saat saya mengikuti bimbingan teknis ataupun diklat-diklat. Jadi saya cukup membawa iPad ini karena bentuknya yang cukup ringkas, dan saya menggunakannya dengan USB to Lightning dongle-nya. Jadi saya membeli ini supaya iPad ini bisa membaca dari isi flash disk kita. Jadi dengan dongle ini secara tidak langsung itu bisa mengekspansi dari storage yang ada di iPad ini, karena iPad ini punya internal yang kecil yaitu 32 GB. Jadi ini sangat terbantu sekali dengan port ini. Kita bisa membuka file-file seperti PowerPoint, Excel ataupun Word, atau juga file-file foto, video, dan juga musik. Nah, untuk tahun 2021 ini saya rasa iPad ini menjadi pilihan yang cukup menarik sekali, karena walaupun dia sudah tidak ada produk barunya yang dijual di pasaran, tapi dengan harga
bekasnya pun itu saya rasa menjadi pilihan yang cukup menarik karena iPad ini punya rentang harga di 3,5 juta sampai 4 juta untuk yang WiFi only. Jadi dengan iPad ini saya rasa untuk tahun 2021 itu cukup powerful sekali. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana gaming performance dari iPad 6 2018 ini. Team match, let's go. Blue team has scored for the first time. Kill. Dead. Reloading. Enemy down. Killing spree for the blue team. Target down. Cover me. Reloading. Dead. Cover me. Target down. The blue team is in the lead. Killing spree for the blue team. Cover me. Reloading. Kill. Cover me. Blue team victory.
Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Sobat Gadget yang sudah menonton. Apabila video ini atau konten ini dirasa cukup baik dan juga bermanfaat, memberikan informasi, kiranya boleh dong untuk subscribe dan juga komen-komen juga like. Terima kasih buat waktunya. Tuhan memberkati.